Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lele menggantung di permukaan. Banyak yang salah kaprah soal ini. Pernah nggak kalian datang ke kolam pagi-pagi dan lihat lele-lele menggantung di permukaan air seperti ini nih? Bukan mati, bukan tengkurap, tapi diem, menggantung. Kepalanya di atas, ya ekornya badannya di bawah. Nah, di momen ini nih, hampir semua peternak lele melakukan hal yang sama. Biasanya panik, langsung bilang, waduh, kurang oksigen. Kalau yang pakai aerator, aeratornya mati. Kalau yang nggak pakai aerator, yang air jalan, apakah airnya jalan? Atau kalau airnya ngalir nih, apakah dari sumber airnya jelek? Waduh, ada yang bilang, lele gua mau mati semua nih. Nah, intinya, kalau melihat hal seperti ini, biasanya para peternak tuh buru-buru ganti air, buru-buru ngalirin air baru. Bahkan ada yang langsung kalau emang udah masuk ukuran panen tuh, panen paksa, udah berapa aja root aja jual gitu kan. Padahal banyak kasus lele menggantung itu belum tentu kondisinya kritis. Masalahnya bukan di lele aja, masalahnya ada di cara kita membaca tanda-tanda dari kolam. Nah, dari sini nih banyak peternak yang salah kaprah. Jadi gimana? Nah, di sini saya pribadi tidak akan langsung ngasih tahu solusinya dulu nih, tapi pelan-pelan kita diskusi nih, biar kalian paham apa sebenarnya lele menggantung itu. Terus kalian tahu mana yang masih aman, mana yang udah bahaya, supaya kalian tidak panik saat melihat gejala seperti ini. Dan yang paling penting, kalian tahu kapan harus bertindak dan kapan justru harus menahan diri. Karena kalau salah langkah saat lele menggantung, bisa bikin kolam benar-benar gagal panen kita semua. Nah, pelan-pelan ya kita ngomong ya. Apa itu lele menggantung? Walaupun di konten-konten sebelumnya saya udah jelasin lele menggantung apa. Tanpa dijelasin pun ya lele menggantung ini kayak begini gitu kan. Tapi ini secara teorinya. Jadi gini, lele menggantung itu adalah ketika kondisi lele diem di permukaan air, posisi tubuhnya miring atau vertikal, nggak mengap-ngap, nggak, diem aja, diem, tapi juga nggak berenang, diem aja, kayak begini nih. Nah, biasanya ini terjadi di pagi hari atau malam hari, banyak dialami oleh lele besar duluan nih, atau bahasanya apa ya, lele BS. Lele BS tuh besar, yang besar duluan, besar sendiri BS tuh. Jadi dia ini nih apa namanya, teman-temannya masih kecil, dia karena dimakan banyak. Pokoknya di kolam itu mana yang menggantung biasanya lele yang paling besar biasanya gitu ya. Jadi mereka tuh terlihat seperti lelah, bukan sekarat, bukan lelah, diem aja, meneng aja. Nah, ini penting nih, lele menggantung tidak sama dengan lele mati atau lele sekarat. Catat tuh, jadi kalau ngeliat lele menggantung belum tentu itu lele bakal mati atau bakal sekarat, belum tentu. Nah, bedanya lele menggantung sama lele yang ngap-ngapan wajib dipahami nih. Banyak peternak yang salah membaca dua hal ini. Jadi kalau menggantung, mulut tidak membuka cepat. Jadi dia menggantung aja, diem, nggak mengap-ngap cepat tuh. Insangnya tidak merah ekstrim warnanya. Lelenya masih responsif, kalau diganggu nih, kalau dikeprak apa masih bergerak gitu, masih mau turun lagi ke bawah. Nah, perbedaannya sama lele yang lagi ngap-ngapan, mulut buka tutup cepet, up, bergerombol di satu titik, wah, ngumpul aja, gantung nih, gombol satu titik, nggak mencar-mencar, terlihat sedang mencari udara. Tuh tandanya kalau ngumpul gitu lagi pada nyari udara, di mana oksigen yang bener di kesana mereka ngumpul. Nah, ini kalau yang kayak gini namanya kondisinya udah darurat. Nah, kalau semua ini salah dibaca, solusinya bisa salah total. Ingat ya, jadi ketika kalian ngelihat lele kalian ngap-ngapan, gantung, lihat nih, ini lele yang memang ngap-ngapan apa gantung biasa doang. Nah, ini yang harus kalian tahu supaya kalian ngambil sikapnya benar. Kenapa para peternak tuh panik walaupun lelenya belum mati gitu ya? Karena selama ini kita diajarin lele di atas artinya oksigen di dalam air habis. Itu faktanya memang. Catat nih, kalau lele gantung di atas, air kolam di dalam bawah ini nih kehabisan oksigen, amoniak banyak, airnya keruh gitu, udah nggak bisa hidup lah gitu. Intinya udah nggak cocok buat lele. Padahal faktanya, ingat, lele adalah ikan yang tahan oksigen rendah. Lele bisa hidup di air keruh,
air butek bisa hidup. Lele punya organ pernapasan tambahan. Artinya, kalau cuma oksigen, lele belum tentu langsung menggantung. Jadi kalau masalah di bawah ini cuma masalah oksigen doang, harusnya lele masih bertahan, kecuali udah fatal. Atau ada faktor lain yang jauh lebih sering terjadi, tapi nggak kelihatan oleh mata kita di kolam ini, di air kolam ini. Nah, dampak jangka pendeknya kalau kita biarkan, kalau lele menggantung dan tidak segera dipahami, dampak awalnya nih, pertama, nafsu makan turun. Nggak mau makan, kita kasih juga nggak mau makan dia. Pertumbuhannya melambat. Ya kalau udah nggak makan, hari itu nggak makan, pertumbuhan jadi melambat kan. Ukuran jadi tidak seragam. Mana yang bertahan, mana yang bisa ini, dia makan. Yang udah ngap-ngapan, dia nggak makan. Akhirnya kan tumbuhnya jadi nggak seragam. Disinilah muncul lele BS atau besar sendiri. Nah, muncul tuh, mana yang BS, mana yang BS. Nah itu gara-garanya gara-gara menggantung ini. Nah, karena sering dianggap sepele, padahal ini awal masalah besar. Nah, ini awal masalah besar nih. Itu dampak jangka pendeknya. Sekarang dampak jangka panjangnya, kalau sering begini nih, kalau kita sering biarkan terus, amonia naik. Di airnya nih, imunitas lele turun. Jadi daya tahan tubuh lele makin turun. Penyakit gampang datang. SR-nya turun diam-diam. Nah, kalau udah begini, panennya molor. FCR-nya pastinya jelek. Yang lebih bahaya lagi, banyak peternak yang baru sadar pas panen dan itu udah terlambat. Jadi ingat baik-baik nih, lele menggantung bukan musuh. Lele menggantung adalah alarm dari air kolam. Alarm yang bilang, ada yang salah nih sama nih air di kolam. Ada yang salah nih sama nih air di kolam. Tapi belum parah, masih bisa diperbaiki. Tuh, kata alarmnya gitulah. Nah, masalahnya kebanyakan orang salah menekan tombol alarmnya. Jadi bertindaknya hal yang salah. Kalau bertindaknya benar, nggak ada masalah juga. Untuk tahu kita harus apa, kalau nggak jelas, ulang lagi videonya. Tadi ini lele menggantung nih lebih condong kemana nih? Lebih condong ke ngap-ngapan, lebih condong lagi nyari oksigen, apa lebih nyondong sakit apa gimana? Tonton lagi videonya. Tadi udah saya jelasin rada detail tuh. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau bukan cuma soal oksigen, lalu apa sebenarnya yang paling sering membuat lele menggantung? Dan kenapa aerator ditambah tapi nggak beres kalau pakai aerator? Kalau yang pakai air ngalir, udah dialirin air yang bersih, yang bagus dari sumbernya, tapi masih menggantung juga. Nah gitu. Terus air diganti pun, kalau yang nggak pakai aerator, yang nggak pakai air mengalir, yang kolam biasa, air udah diganti tapi makin parah. Nah ini kenapa juga nih? Nah, kenapa lele besar yang kena duluan? Kenapa lele yang besar sendiri yang kena duluan? Kenapa lele yang dalam satu kolam nih, lele yang gede-gede badannya itu yang kena duluan? Kenapa? Nah, itu semua kita akan jawab di video berikutnya. Kita akan bahas penyebab sebenarnya yang sering tidak disadari peternak. Buat yang belum subscribe biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Karena setelah kalian tahu penyebabnya, kalian akan tahu cara mengatasinya jadi lebih mudah dan lebih murah. Karena kalau kita bahas semua di sini kepanjangan nih videonya. Ya gitu aja pemirsa. Berbagi tidak pernah rugi, rugi kalau tidak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dan saya berwasiat kepada kalian semua agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.